Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang kerusakan seputar roda 2. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya, yang bisa membuat saya jadi bersemangat lagi untuk membuat konten tutorial otomotif saya. Untuk yang baru nonton, mohon dukungannya ya teman-teman, yang menekan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Saya kedepannya lebih bersemangat lagi untuk membuat video terbaru. Di sini di hadapan saya yaitu ada garapan Yamaha Mio Soul, yang dimana motor ini kalau dihidupkan itu berisik, sangat berisik sekali. Dan kendala yang kedua, motor ini sudah makan oli atau udah ngebul asapnya. Di sini pemiliknya minta diperbaiki sebagus mungkin. Dan juga motor ini kendala yang ketiga itu kalau dibawa jalan sudah tidak ada bertenaga lagi. Mungkinan karena suara mesinnya sudah berisik dan juga makan oli, jadi banyak efek yang terjadi pada motor ini. Biasanya kalau untuk motor Mio ini sangat sering sekali terjadi bunyinya kasar seperti ini. Jadi perbandingan mesinnya ini sama seperti Vega ZR, Jupiter Z Neo, Mio Sporty dan Mio lama, itu penyakitnya sering seperti ini. Apabila dia sudah mulai makan oli, lama kelamaan kalau dipakai terus menerus dia akan terjadi kerusakan yang lain. Oke, sebelum saya buka, saya akan coba untuk menghidupkan motor ini. Bagaimanakah suara mesinnya? Nah, seperti itulah bunyi mesinnya ya teman-teman. Untuk pemula wajib tahu dan simak videonya ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut untuk membongkar pada bagian mesinnya.
Untuk mesinnya sudah selesai saya bongkar semuanya. Belum saya jelaskan, akan buka bagian komponen-komponennya yang ada di headnya. Jadi cara bukanya saya akan menggunakan baut 12 panjang. Landasannya menggunakan gear bekas. Itu untuk pembukaan, untuk membuka pada bagian pin pelatuk klepnya. Jadi cara membukanya seperti ini ya teman-teman, karena membukanya memakai gear bekas ini sangatlah gampang untuk membukanya. Untuk membuka pin klepnya sebelumnya dicabut dulu bagian pada noken asnya. Yang pertama cukup letakkan gear bekas itu di atas pada lubang pin klepnya, lalu masukkan baut 12 nya pada lubang gear bekas itu menuju pin klepnya. Nah seperti itu ya teman-teman untuk membukanya. Jadi untuk membuka pin klep ini, kalau cara saya ya seperti ini karena lebih gampang untuk mencabutnya. Oke, untuk komponen dalam headnya sudah selesai saya buka semua. Saya akan cek satu persatu apa saja yang sudah haus dan sudah rusak. Untuk bagian pistonnya sudah baret ya teman-teman, sudah sangat parah sekali. Dan untuk noken asnya juga begitu, sangat lecet sekali. Untuk bagian pelatuknya juga seperti itu, karena ini bergesekan dengan noken asnya. Oke, saya akan lanjut untuk menjelaskannya. Jadi kalau untuk permasalahan Mio ini, kalau seandainya dia asapnya ngebul atau makan oli seperti ini ya teman-teman, seperti piston di hadapan saya ini otomatis asapnya ngebul sekali. Jadi kalau dipakai terus menerus itu sirkulasi oli untuk naik pada head ini itu akan mulai berkurang, karena yang membuatnya berkurang itu di bagian piston ini dia menghisap oli. Jadi kalau untuk olinya, sirkulasinya oli naik ke atas itu mulai sedikit, karena lubang sirkulasi olinya itu untuk bagian ke headnya ini itu adalah satu jalurnya ada pada di sininya ya, yang pada atasnya ini sirkulasinya hanya satu, jadi mengakibatkan noken asnya lecet seperti ini. Setelah itu pelatuknya juga akan ikut lecet karena oli yang disemburkan pada as klep ini mulai berkurang. Seharusnya oli yang disemburkan pada noken as ini itu olinya banyak, jadi karena dia makan oli maka sirkulasi oli yang nyembur kepada noken as ini itu mulai berkurang atau tembakannya sedikit. Jadi begitu permasalahannya kalau untuk Mio. Biasanya setelah itu, setelah bunyinya berisik karena ininya sudah lecet semua, mulai dari pelatuk sama noken asnya ini lecet, maka suaranya mulai berisik. Dan pada lahar noken asnya atau lahar pada headnya ini yang di dalam ini
itu akan mulai goyang karena oli yang disemburkan itu tidak meredam putaran kelahar ini. Jadi setelah itu dia akan merembet penyakitnya itu pada roll temengnya. Roll temengnya biasanya itu retak-retak ya teman-teman, seperti ini. Nah, tuh ya akan mulai retak-retak seperti ini, patah ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau untuk kendala Mio. Seandainya kalau motor teman-teman ada yang memakai Mio seperti ini, mau Mio Soul atau Mio Sporty atau Mio lama, dia memakan oli atau ngebul asapnya sedikit. Langkah baiknya teman-teman perbaiki sajalah, jangan dipakai terus-menerus. Maka kalau seandainya dipakai terus-menerus, maka akibatnya seperti ini. Dalam kerusakannya akan banyak. Jadi kalau menurut saya lebih baik diperbaiki secepatnya supaya mengirit biaya isi kantong teman-teman semua. Jadi seperti itulah penjelasannya untuk pada Mio yang sering bunyi kasar kalau dia mulai memakan oli atau asapnya mulai ngebul. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk boring piston ini saya akan naik oversize, maka ini boring kita akan lempar lagi di tukang bubut, dan alat-alatnya yang semua yang sudah rusak itu akan saya ganti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Di sini kalau untuk bagian payung klepnya masih bagus. Ini cukup diskir ulang saja untuk bagian klepnya, tidak perlu diganti. Yang harus diganti yang rusak yang saya lihatin pada teman-teman tadi, seperti roll temeng, noken as, pelatuk klep, sama piston, dan semuanya yang lain. Untuk tambahan spak lainnya itu top set sama seal klepnya. Oke teman-teman, untuk barangnya sudah saya beli. Yang pertama dari roll temeng saya memakai CKD Bass. Untuk pelatuk klepnya saya pakai NPP saja. Untuk noken asnya saya memakai barang dari NPP juga. Pistonnya juga NPP saya pakai. Untuk bagian dari klepnya sudah saya skir ya teman-teman. Skirnya seperti ini. Saya sarankan untuk teman-teman semua, kalau untuk penyekiran klep pada bagian lubang-lubangnya dibersihkan dulu biar lebih plong tenaganya nanti. Seperti ini, bersihnya seperti ini aja kalau saya ya teman-teman. Kalau bisa untuk bagian ini lubang-lubang harus bersih semua, karena tujuannya supaya kalau bersih bagian sini lubang-lubang ini, jadi seandainya motor ini sudah hidup, keraknya tidak jatuh ke bagian payung klep ini. Tapi kalau keraknya jatuh nantinya di bagian payung klep ini, maka akan nempel pada bagian dinding-dinding yang sudah diskir ini. Jadi akibatnya bisa fatal. Apa fatalnya? Yaitu kompresi bisa bocor seketika. Nah, itu saran saya ya teman-teman. Sekarang saya akan lanjut untuk pemasangan roll temengnya terlebih dahulu. Oke.
Untuk pemasangan roll temengnya sudah selesai ya teman-teman, dan saya akan lanjut untuk memasang ring pistonnya. Sebelumnya saya akan ngasih tahu pada teman-teman semua kenapa saya memakai barang NPP, karena si pemiliknya tidak mencukupi dana untuk memasang barang aslinya. Jadi saya memakai barang NPP ini. Biasanya saya pakai aman-aman saja untuk motor, tidak ada kendala lain. Jadi intinya saya memakai barang ini sesuai isi kantong si pemilik motor. Setelah itu saya akan lanjut untuk memasang ring pistonnya dan langsung memasang bloknya terlebih dahulu. Oke, untuk perakitan blok dan pemasangan roll temengnya sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut untuk merakit pada bagian headnya. Oke teman-teman, lanjut untuk simak videonya ya teman-teman. Untuk pemasangan klepnya dan perklepnya begitu caranya ya teman-teman untuk yang pemula nanti. Sekarang saya akan lanjut untuk memasang pada bagian noken as dan pelatuknya. Yang pertama sekali yang harus dipasang adalah pelatuknya terlebih dahulu. Oke. Untuk pemasangan pelatuknya bebas ya teman-teman, tak ada tanda. Mau yang in dimasukkan ke X, mau X yang dimasukkan ke in, itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Karena ini model pelatuknya masih model versi terlama, jadi ini bebas ya teman-teman. Oke, lanjut untuk perakitan lagi.
kalau bagian untuk noken asnya ini teman-teman, di sininya jangan sampai lupa untuk memasang o-ringnya atau karetnya seperti ini. Ini bertujuan adalah untuk supaya oli yang naik ke dalam lubang ini full keluar dari lubang ini, lubang 2 ini. Jadi ini tujuannya untuk oli yang naik tidak rembes pada bagian pinggirannya ini. Oke. Seperti ini ya teman-teman, o-ringnya untuk pemasangan seperti ini. Jadi kalau seandainya o-ringnya tidak dipasang, itu untuk oli naiknya tidak full pada bagian lubang 2 ini. Oke, lanjut untuk perakitan mesinnya kembali.
mesinnya sudah selesai dipasang semua. Jangan lupa sebelum menghidupkan diengkol kosong terlebih dahulu biar supaya olinya naik dahulu. Oke, saya lanjut untuk menghidupkan motor ini. Apakah ada kendala lain atau tidak? Nah, jadi seperti itulah kerusakannya ya teman-teman, dan penyebabnya seperti itu juga. Mio Soul ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe-nya.